push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I come to town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Anggo Desmita Hasanah. Saya Novel Faras Nabil. Saya Violana Harasepti. Saya Zulfia Nauli. Saya Sucinda Sari. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai implementasi konsep laba pada perusahaan PT Eskimo Wira Perdana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep laba, yaitu implikasi penerapan konsep laba dan laba per saham pada PT Eskimo Wira Perdana. Adapun kami dari kelompok 3 beranggotakan, yaitu saya sendiri Anggo Desmita Hasanah dengan NIM 211021003, dan selanjutnya ada Viola Tahara Septi dengan NIM 211022022, dan selanjutnya ada Suci Indasari dengan NIM 211024029, dan selanjutnya ada Zulfia Nauli dengan NIM 211022025, dan yang terakhir yaitu ada Novel Faras Nabil dengan NIM 211022013. Baiklah, adapun konten atau pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama kami akan membahas tentang konsep laba, yang kedua ada pengertian laba, yang ketiga ada elemen-elemen laba, yang keempat ada karakteristik laba, yang kelima ada jenis laba akuntansi, yang keenam ada unsur-unsur laba, yang ketujuh ada pengertian laba per share, yang kedelapan ada laba menurut konsep akuntansi, yang kesembilan studi kasus penerapan konsep laba, dan yang terakhir yaitu hambatan dan tantangan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai konsep laba. Konsep laba dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, konsep laba dalam tataran semantik. Konsep keuntungan pada tataran semantik di sini berkenaan menggunakan kasus, makna apa yang wajib dilekatkan sang perekayasaan pelaporan keuangan dalam simbol atau unsur keuntungan. Sebagai akibatnya lebih berguna dan bermakna menjadi berita. Pemaknaan keuntungan secara semantik akhirnya akan memilih pemaknaan keuntungan, yaitu yang pertama ada pengukuran kinerja perusahaan, yang kedua ada konfirmasi asa investor. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada konsep laba yang kedua. Konsep laba yang kedua yaitu konsep laba dalam tataran sintaktik. Dalam tataran sintaktik, keuntungan wajib dioperasionalkan pada bentuk baku dan mekanisme akuntansi yang objek, sehingga jumlah keuntungan bisa diukur dan tersaji pada laporan keuangan. Makna keuntungan secara sintaktik merupakan keuntungan menjadi selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Yang ketiga yaitu konsep laba dalam tataran pragmatik. Dalam kaitannya menggunakan keuntungan, tataran pragmatik membahas apakah berita keuntungan berguna atau apakah berita keuntungan nyatanya dipakai. Lantaran banyaknya pengguna laporan keuangan menggunakan banyak kepentingan, banyak sekali macam cara untuk bisa mengetahui kebermanfaatan keuntungan itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian laba. Adapun pengertian tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba.
Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan biaya tersebut. Menurut Harahap, tahun 2009, laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sementara, pengertian laba yang diamati oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Selanjutnya, ada menurut Warren et al. Tahun 2005 pada halaman 25. Laba bersih atau keuntungan bersih yakni kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi. Selanjutnya, pengertian laba menurut Suarjono tahun 2008 adalah laba dimaknai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya, atau biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa. Jadi, berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa laba adalah perkiraan antara pendapatan dan beban-beban yang terjadi pada suatu periode tertentu dalam suatu perusahaan. Baiklah, hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga adalah elemen-elemen laba. Elemen-elemen utama laba, pertama pendapatan atau revenue, kedua keuntungan atau gain, yang ketiga beban atau expense, yang keempat ada kerugian atau loss. Elemen-elemen utama laba, yang pertama pendapatan atau revenue, arus masuk atau peningkatan lain dari aktivitas suatu entitas atau pelunasan kewajibannya atau kombinasi dari keduanya, dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha pertama yang sedang dilakukan entitas tersebut. Yang kedua, beban atau expense, arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban atau kombinasi keduanya, dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha pertama yang sedang dilakukan entitas tersebut. Yang ketiga, keuntungan atau gain. Peningkatan dalam ekuitas atau aktiva bersih dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas 6 tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik. Selanjutnya ada kerugian atau loss, penurunan dalam ekuitas atau aktiva bersih dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi. Kejadian dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik. Dan yang keempat, karakteristik laba. Karakteristik laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan. Selanjutnya, laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya atau expense dalam bentuk cost historis. Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan atau matching antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut, dan bahasa yang baik. Baiklah, selanjutnya yang kelima yaitu jenis laba akuntansi. Jenis laba akuntansi terdiri dari yang pertama yaitu laba kotor penjualan. Jenis penghasilan yang pertama adalah laba kotor penjualan yang merupakan selisih dari harga pokok penjualan dan penjualan bersih. Penghasilan kotor ini juga belum dikurangi dengan jumlah beban operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu laba operasional.
Jenis selanjutnya adalah penghasilan bersih operasional yang merupakan pengurangan penghasilan kotor penjualan dengan semua biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga yaitu laba sebelum pajak. Selanjutnya ada jenis penghasilan bersih sebelum pajak. Hal ini disebut dengan earning before tax atau EBIT, yang merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena potongan pajak perseroan. Dan yang keempat yaitu laba sesudah pajak. Jika sebelumnya ada jenis penghasilan bersih sebelum pajak, maka jenis selanjutnya yaitu penghasilan bersih setelah pajak. Jenis ini bisa diperoleh dari laba kotor yang dikurangi pajak, bunga, dan biaya operasional perusahaan. Yang keenam yaitu unsur-unsur laba. Unsur-unsur laba terdiri dari yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan aktivitas perusahaan atau penurunan kewajiban perusahaan dalam satu periode akuntansi. Hal ini didapatkan dari kegiatan operasional berupa kredit atau penjualan barang dari perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada beban. Beban merupakan pengeluaran atau pemakaian aset dalam satu periode akuntansi yang digunakan untuk aktivitas operasi. Beban juga disebut berkurangnya aktiva atau penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi, sehingga terjadi penurunan ekuitas. Selanjutnya yaitu ada biaya. Biaya adalah uang kas perusahaan yang dikorbankan untuk memproduksi barang atau jasa yang kemudian hari akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Apabila ada biaya yang sudah kadaluarsa, maka biaya ini disebut sebagai beban. Yang keempat yaitu untung rugi. Untung rugi yaitu keuntungan perusahaan merupakan peningkatan ekuitas dari transaksi yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, namun bukan dari pendapatan investasi pemilik perusahaan. Dan yang kelima yaitu ada penghasilan. Penghasilan yaitu unsur penghasilan yang meliputi keuntungan atau gain dan pendapatan atau revenue. Unsur penghasilan merupakan arus masuk bruto yang berasal dari manfaat ekonomi. Baiklah, selanjutnya laba per share. Earning per share atau laba per share merupakan bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan kepada saham yang beredar. Fungsinya yaitu sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan. Artinya, laba per saham perusahaan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang akan diperoleh per saham. Apabila semua keuntungannya dibayarkan kepada pemegang saham, EPS biasanya digunakan oleh analis dan pedagang untuk membangun kekuatan keuangan perusahaan dan kerap dianggap sebagai salah satu variabel penting dalam menentukan nilai saham. Selain itu, dengan menghitung EPS, perusahaan dan investor dapat memahami. Yang pertama, EPS yang lebih tinggi berarti bahwa perusahaan cukup mendapat untung untuk membayar lebih banyak uang kepada pemegang sahamnya. Yang kedua, perbandingan EPS dua perusahaan yang serupa dapat digunakan oleh investor untuk mengetahui kinerja perusahaan. Yang ketiga, membangun tren dalam pertumbuhan EPS memberikan ide yang lebih baik tentang seberapa menguntungkan perusahaan di masa lalu dan masa depan. Beberapa perusahaan, utamanya yang bergerak di bidang teknologi, dapat menginvestasikan kembali keuntungan mereka untuk menumbuhkan bisnis. Selanjutnya, laba menurut konsep akuntansi. Sifat laba menurut Bell-Cawley. Yang pertama, laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan tersendiri tentang apa yang termasuk hasil. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodik laba itu. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching, artinya hasil dikurangi biaya yang diterima atau dikeluarkan dalam periode yang sama. Kemudian laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
Selanjutnya, ciri-ciri laba akuntansi. Yang pertama, laba akuntansi menggunakan konsep periodik. Yang kedua, laba akuntansi diperluas bukan hanya transaksi dan termasuk seluruh nilai, fenomena, dan periode yang dapat diukur. Kemudian, laba akuntansi mengizinkan agregasi ke dalam kategori berupa input dan output. Selanjutnya, dengan perbandingan input dengan output akan menghasilkan sisa. Dengan demikian, mayoritas mereka yang berkepentingan terhadap angka itu dapat menggunakannya untuk berbagai tujuan. Dapat terus-menerus. Kemudian beberapa kebaikan dari konsep laba akuntansi. Yang pertama, dapat terus-menerus ditelusuri dan diuji karena perhitungannya didasarkan pada kenyataan yang terjadi atau fakta dan dilaporkan secara objektif. Perhitungan laba ini dapat diperiksa atau variability. Kemudian memenuhi prinsip konservatisme karena yang diakui hanya laba yang direalisasi dan tidak memerhatikan perubahan nilai. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai alat kontrol oleh manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Kemudian, kelemahan laba akuntansi menurut Hendriksen dan Moss. Yang pertama, konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas dalam teori akuntansi. Akuntansi dinilai yang pertama, belum mampu memberikan ukuran terbaik untuk menentukan nilai arus jasa dan perubahan nilainya. Yang kedua, belum sepakat mana yang masuk dan tidak masuk dalam perhitungan laba. Yang ketiga, ketidaksepakatan antara berbagai pihak. Siapa yang menjadi pemakai informasi net income ini? Yang kedua, standar akuntansi yang diterima umum masih mengandung berbagai cara yang berbeda-beda dan mengandung ketidakkonsistenan baik antar perusahaan maupun dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, perubahan tingkat harga telah mengubah arti laba yang diukur berdasarkan nilai historis, sehingga perubahan nilai uang atau tingkat inflasi belum diperhitungkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, yang keempat, kurang bermanfaat untuk keputusan jangka pendek. Dan yang kelima, informasi lainnya di luar data historis dinilai lebih bermanfaat bagi investor dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kurangnya informasi fisik dan perilaku yang membuat informasi laba semakin bermanfaat. Kemudian konsep laba, perhitungan laba, serta menekan mereka yang membutuhkannya. Konsep laba. Pada value added atau tambahan nilai, perhitungan labanya, harga jual produksi dan jasa perusahaan dikurangi harga pokok barang dan jasa yang dijual. Penerima informasi, pegawai, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Kemudian, laba bersih perusahaan atau enterprise net income. Perhitungan labanya, kelebihan hasil atau revenue dari biaya, seluruh pendapatan atau gain dan rugi, baik tidak termasuk bunga, pajak, dan bagi hasil. Penerima informasinya pemegang saham, pemegang obligasi, dan pemerintah. Selanjutnya, laba bersih investor. Perhitungan labanya sama seperti enterprise income, tetapi setelah pajak di penghasilan dikurangi. Kemudian penerima informasi, pemegang saham, pemegang obligasi, dan kreditor jangka panjang. Dan yang terakhir, laba bersih bagi pemegang saham residual atau residual equity holders. Perhitungan labanya, laba bersih kepada pemegang saham dikurangi dividen saham preferen, penerima informasi pemegang saham biasa atau sekarang yang potensial terkecuali prioritas pembayaran tidak terpenuhi. Sekian dari penjelasan saya lanjutkan kepada Suci Indahsari. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu ada studi kasus penerapan konsep laba, implikasi penerapan konsep laba dan laba per saham pada PT Eskimo Wira Perdana. Kelemahan laba akuntansi. Laba akuntansi adalah laba dari kacamata perekayasa akuntansi atau kesatuan usaha karena keperluan untuk menyajikan informasi secara objektif dan terandalkan. Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya atau kos total yang melekat pada kegiatan produksi dan penyerahan barang atau jasa.
Dalam proses penerapan konsep laba dalam pelaporan akuntansi perusahaan, menentukan nilai ekonomi, harga modal, skala, dan pengukuran pertukaran. Nilai ekonomi adalah preferensi seseorang terhadap suatu produk berdasarkan kegunaan di masa yang akan datang dibanding dengan produk lainnya. Selanjutnya itu ada jenis harga dalam menentukan laba akuntansi. Yang pertama yaitu ada harga historis atau historical cost, yang kedua ada harga sekarang atau current price, atau harga ganti atau replacement cost atau excess price. Yang ketiga yaitu ada harga ganti nanti atau harga exit price nanti. Yang terakhir itu ada diskonto compute amount. Dalam proses penerapan perusahaan menggunakan konsep replacement cost income dengan kedua komponen laba, yaitu yang pertama ada current operating profit, perhitungan dari pengurangan biaya pengganti atau replacement cost dari penghasilan. Yang kedua ada realized holding gain and loss, perhitungan perbedaan antara replacement cost barang yang dijual dengan biaya historis barang yang sama. Perusahaan menentukan karakteristik laba akuntansi yang dimana mengandung beberapa keunggulan, yakni yang pertama yaitu terbukti bahwa laba akuntansi bermanfaat bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua yaitu laba akuntansi yang telah diukur dan dilaporkan secara objektif dapat diuji kebenarannya sebab didasarkan pada transaksi nyata yang didukung oleh bukti. Yang ketiga yaitu berdasarkan prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi memenuhi dasar konservatisme. Dan yang terakhir yaitu adalah laba akuntansi bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama berkaitan dengan penanggung-jawaban manajemen. Selanjutnya yaitu ada kelemahan dari laba akuntansi, yakni yang pertama yaitu ada konsep laba jangka belum dirumuskan dengan jelas, belum ada landasan teoritis jangka panjang dalam pelaporan laba akuntansi tersebut. Yang kedua yaitu ada generalisasi accepted accounting principle atau GAPP masih memungkinkan dan membolehkan perhitungan laba atas penerapan metode dan teknik akuntansi yang tidak konsisten. Yang ketiga yaitu adalah laba akuntansi yang didasarkan pada konsep historical cost menjadi kurang bermakna apabila pengaruh perubahan harga diperhitungkan dalam penentuan harga laba tersebut. Yang keempat yaitu laba akuntansi hanya laba di atas kata saja, karena angka laba yang tinggi belum tentu menggambarkan kemampuan likuiditas perusahaan atau menggambarkan kemampuan dalam memberikan cash dividend. Upaya untuk mengatasi kelemahan dari konsepsi laba tersebut. Yang pertama yaitu ada berusaha memperbaiki laporan laba akuntansi dengan memberikan tekanan pada data transaksi dan aktualisasi secara lebih mendalam. Yang kedua, sebaiknya ada konsep laba yang tunggal dan operasional yang dapat digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Selanjutnya yaitu membuat konsep tunggal mengenai laba yang lebih sesuai dengan apa yang disebut konsep laba secara ekonomi. Selanjutnya, ada berbagai konsep laba untuk berbagai kepentingan, different income for different purposes. Yang ke-10 yaitu ada hambatan dan tantangan. Hambatan yang dialami perusahaan dalam implementasi konsep laba dan laba per lembar saham dalam pelaporan akuntansi adalah terkait dengan kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara investor dengan manajemen atau agen perusahaan. Penggunaan laporan keuangan secara akuntansi dalam analisis perusahaan mengandung beberapa kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan laba atau earning perusahaan. Permasalahan dalam pelaporan laba atau earning ini terkait dengan kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara investor di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji laporan keuangan. Investor tentu menginginkan laporan earning yang jujur dan apa adanya. Hal ini penting bagi sumber informasi untuk pembuatan keputusan investasi yang akan dilakukan. Sedangkan di pihak lain, manajemen menginginkan pelaporan laba atau earning dalam laporan keuangan dibuat sebagus mungkin dengan berbagai trik dan perilaku khusus. Jika laporan keuangan yang dihasilkan dapat menunjukkan bahwa perusahaan selalu untung, maka tentunya kinerja manajemen akan terlihat bagus. Selanjutnya itu ada hambatan yang menyebabkan laba per saham turun. Laba bersih tetap dan jumlah lembar saham biasanya yang beredar naik. Yang kedua yaitu laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasanya yang beredar tetap.
Yang ketiga, laba bersih turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik. Yang keempat, persentase penurunan laba bersih lebih besar daripada persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Yang kelima, persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar lebih besar daripada persentase kenaikan laba bersih. Tantangan. Konsep laba menurut akuntansi menuai kritikan dari berbagai pihak. Ini merupakan tantangan bagi perusahaan dan pembuat kebijakan. Tantangan atas kritikan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep laba belum jelas dirumuskan. Yang kedua, tidak ada dasar teoritis jangka panjang untuk perhitungan penyajian laba akuntansi. Yang ketiga, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum memungkinkan tidak konsisten dalam pengukuran laba periodik dari perusahaan-perusahaan yang berbeda. Yang keempat, perubahan tingkat harga mengubah arti laba yang diukur dalam satuan rupiah historis. Yang kelima, informasi lain dapat terbukti lebih berguna bagi investor dan pemegang saham untuk pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya itu ada usulan pemecahan masalah penggunaan laba. Yang pertama, laba akuntansi dipusatkan pada data transaksi dan data aktual. Konsep tunggal dari operasi dari laba dapat digunakan sebagai indikasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang ketiga, kemajuan masa depan teori akuntansi tergantung pada kesempatan tentang konsep tunggal dari laba yang akan lebih sesuai dengan apa yang disebut sebagai laba ekonomi. Yang keempat, beberapa konsep laba harus diukur dan dilaporkan untuk tujuan berbeda. Yang kelima, semua pengukuran laba kurang cukup dan hal itu harus diganti dengan pengukuran aktivitas ekonomi lain. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Laba dapat timbul dari transaksi, berarti bahwa dari transaksi dapat dihasilkan suatu laba, misalnya laba atas dasar produk, sedangkan laba yang timbul dari kegiatan merupakan laba yang terbentuk dari serangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, pembelian, produksi, pemasaran, sampai pengumpulan kas. Perbedaan laba tergantung dari sudut pandang memakai informasi laporan keuangan. Dalam praktiknya, peran penggunaan laba keuangan menggunakan konsep laba dan modal pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen konsep laba dan laba per saham pada PT Eskimo Wira Perdana sudah dilakukan dengan baik dan optimal, karena perusahaan sudah memahami tentang konsep laba dengan mengalokasikan semua pos-pos akun sesuai tempatnya. Hal itu terbukti karena informasi laba dapat dilihat dalam kaitannya dengan persepsi pengambilan keputusan, di mana kualitas informasi laba ditentukan oleh kemampuannya memotivasi tindakan individu dan membantu pengambilan keputusan yang efektif. Itu artinya perusahaan dapat mengimplementasikan manajemen ini dengan baik. Kemudian itu ada saran. Penerapan konsep laba akuntansi di perusahaan meliputi pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan informasi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Penerapan yang efektif menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan untuk pengambilan keputusan bisnis. Meskipun penting, terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam konsep laba dan penerapan akuntansi, seperti fluktuasi harga, perubahan peraturan, kompleksitas transaksi, serta kemampuan sumber daya manusia. Perubahan perilaku mengidentifikasi dan mengatasi hambatan tersebut untuk mempertahankan profitabilitas dan daya saing. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 3. Terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.